Berarti di rumah aja. Ya, ini rencana ada apa? Tokonya tante itu minta tolong di apa namanya? Dilanjutkan Diurusin. gitu. Diurus. Cuma masih terhalang sama regulasi, jadi lagi Apa nunggu itu? selesai. Gelas siapa? Ada regulasi apa namanya? Ada kendala lah, ada Oh, ya. aweknya. Ya, salah. Nah, Ustaz. Kita sampai halaman berapa? Satu Yunus? 61 Ustaz. Wah, itu. 61. Oh ya, kemarin ini ya, lafaz data ya. Nabda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatal kiram, rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Quran, yaitu ilmu agama, itu pilihannya hanya dua. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada pilihan netral. Bisa jadi dia adalah akan menjadi pembelamu dan meninggikanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi manusia yang paling mulia setelah para nabi. Jika setelah tahu diamalkan. Jika tahu itu membuahkan rasa takut kepada Allah. Au alaik. Atau pilihannya adalah ilmu agama itu akan menjadi penuntutmu. Kenapa dia tidak diamalkan? Jadilah dia orang yang paling hina. Ya, oleh karena itu, dalam rangka berupaya untuk terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang membuahkan rahmah kepada hamba-hamba Allah, kita lanjutkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Kita sampai pada halaman ke-62. Kita mulai dari Fahadhihi. Silakan, Ustaz Yunus. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa akharu yas'aluhu mal islamu mal imanu mal ihsanu falaysa fi manhajil haqqi ta'qidun wala falsafatun aw lafun aw dawaranun ila akhirih بخلاف أدلة أهل الكلام والأهواء والبدع فهي معقدة ومركبة تراكيب لا يفقهها غالب نظارهم فضلا عمن دون فضلا عمن دونهم وذلك لأنهم اغترفوا من أقوال Dibaca sambung الفلاسفة aja, dibaca sambung. Li'annahumut, langsung dimasukkan. لأنهم اغترفوا من أقوال الفلاسفة المشائين. Nah, hasbuk. Wal akharu yas'aluhu, dan sahabat yang lain bertanya kepada Nabi, atau yang lain di sini adalah Jibril ya, yang datang dalam rupa manusia. Ya, dan berpura-pura adalah manusia. Sehingga hadis Jibril bisa jadi dalil bahasanya pura-pura itu bukan dusta. Ya, sebagian ulama kontemporer menjadikan hadis Jibril dalil kebolehan sandiwara. Karena berpura-pura jadi siapa. Ya, Jibril malaikat berpura-pura jadi manusia, musafir. Yang datang dari luar Madinah. Maka ada unsur berpura-pura. Dan itu dijumpai juga pada sandiwara. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan.
Dan ini sebenarnya masih ada satu lagi yang kurang ya. Kalau utuh hadis Jibril. Bertanya tentang apa? Mata sa'ah. Ya, berkaitan dengan asratu sa'ah. Pembahasan tentang asratu sa'ah. Itu 4 tema utama kandungan hadis Jibril. Maka tidak ada dalam jalan yang benar, yaitu di sini maknanya adalah akidah. Tidak ada akidah yang benar, itu tidak ada takkidun. Ruwet, tidak pula ada falsafatun. Falsafah di sini artinya mikir filosofis yang ruwet. Sama itu. Sama dengan takkidun. Ya. Tidak ada yang ruwet, sederhana, simpel, sebagaimana kata Nabi, inna hadal Islam, innal Islama yusrun. Dan karena kebenaran itu cuma satu tetes. Sebagaimana perkataan Ali. Gimana bunyinya Mas Ridho? Aduh, yang mana Ustaz? Ini Kurang tahu Ustaz. perkataan Ali. Ilmu itu, ilmu tentang kebenaran itu cuma satu tetes. Lupa Ustaz. Mas Hana. Al-ilmu nuqtatun kassaraha jahilun. Ustaz. Ya, al-ilmu nuqtatun. Ilmu agama itu yaitu pembahasan tentang kebenaran itu nuqtatun. Hanya satu tetes. Sedikit. Simpel. Kasarahal jahil. Diperbanyak oleh orang-orang yang bodoh. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang bodoh di sini adalah orang-orang yang menginginkan kesesatan. Itu. Bodoh di situ bukan bodoh dalam artian tidak tahu, namun bodoh dalam pengertian tidak mengamalkan ilmu yang diketahui. Tidak mengamalkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang diketahui. Ya, karena bodoh itu punya dua pengertian. Yang pertama, bodoh itu maknanya adalah adamul ilmi. Tidak punya informasi. Tidak punya informasi yang benar. Dan ilmu itu ilmu agama itu jika tidak membuahkan takwa, tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah kumpulan informasi saja. Bahasa lebih ekstrim hanya rangkaian kalimat-kalimat. Itu jika tidak membuahkan takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal yang membedakan antara ilmu ataukah informasi adalah khasyatullahi ta'ala. Rasa takut kepada Allah. Ya, tidak ada yang ruwet, tidak ada yang falsafaton, muter-muter, mikirnya harus rumit. Wala lafun tidak pula lafut itu dibungkus ya. Seperti lafun itu, Berbelit-belit, Zat? iya maknanya Berbelit-belit, Zat? berbelit. Iya makna terjemah bebasnya berbelit-belit. Lafun itu untuk kain, melipat. Kemudian sesuatunya ada di balik lipatan. Jadi harus dibuka dulu penutupnya baru dipahami. Namun perlu diketahui tradisi para ulama fikih itu membuat matan yang sifatnya takkik. Buat ringkas, ringkasnya itu sebagiannya sampai dikomentari itu sekedar kode-kode gitu. Permainan domir yang demikian ketat salah nempatkan. Ya.
salah memahami. Gitu. Itu karakter sebagian matan. Nah, sikap para ulama fikih klasik yang semacam ini nanti ada dua penyikapan untuk dari ulama sekarang. Ada yang anti, dianggap tidak sesuai dengan sifat Islam. Ilmu dia dimudahkan, maka sehingga ada semangat di ulama kontemporer untuk membuat taisir, muyasar, dan teman-temannya. Itu berangkat dari sikap yang pertama, tidak membenarkan dan hal ini. Tapi ada juga ulama kontemporer yang membelanya. Dan pembelaan ini juga lahu wajahuhu gitu. Ada sisi benarnya. Sengaja dibuat ruwet itu supaya sebagai batu ujian. Ngetes seorang talib, seorang yang katanya mau jadi pembelajar itu betul-betul serius ataukah tidak. Mau mikir keras atau tidak. Jadi harus dibuat kepalanya mendidih. Kalau ternyata dibuat itu jalan terjal. Kok ternyata tahan banting. Inilah orang yang layak untuk diberi ilmu. Itu pembelaan sebagian ulama kontemporer tentang hal ini. Nah, itu tujuannya supaya tidak terjadi faudo ilmiah, kacauan keilmuan. Karena setiap orang merasa berhak untuk bicara. Dengan dibuat ruwet, maka orang-orang tuh merasa, orang-orang yang tidak berilmu merasa, belajar itu nggak mudah. Saya sudah pernah nyicipi, nggak paham saya. Masa saya ikut nimbrung perdebatan, ya, perdebatan para raksasa ilmu. Akhirnya dia tahu diri, gitu. Itu pembelaannya. Ya, dua sikap ini lahu wajahuhu gitu ya. Masing-masing punya sisi yang bisa menyebabkan kita terima pandangan itu. Oh ya, wajar seperti itu. Tawaran atau muter-muter. Ila akhir dan seterusnya. Berbeda, ini beda. Lain halnya dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama kalam, ahlul ahwa, jamaah dari ahlul bidah. Fahadhihi mu'aqadah, maka itu ruwet. Murokabah tersusun dengan susunan yang tidak dipahami oleh mayoritas nudharihim. Nudhar jamak dari nadir, ahli telaah. Artinya pembelajar dan penuntut ilmu atau ulama. Fadlan aman dunahu. Apalagi orang-orang yang levelnya di bawahnya. Karena mereka menciduk. Apa bahasa Indonesianya? Menciduk juga. Ya. Pakai gayung ngambil air. Apa bahasa Indonesianya? Mas Ridho, Pak Oka. Sudah. Mengambil enggak ini sudah. Mengambil kan bisa pakai tangan, bisa pakai alat, pakai gayung. Nah itu namanya iltarofu. Mengambil air pakai gayung. Karena mereka mengambil ilmu mereka dari perkataan falasifah. Al-Masyain. Ya, ada penjelasannya tentang siapa itu Al-Masyain. Ta'rifin. जी उस्ताद
Di footnote ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fi mawsu'ati mustalahatil falasifati indal arabi. Ammal firqatul musammatu minal af'ali allati kanat tadhharu min ashabiha al-masya'un wa hum ashabu arsitu Aristo. Aristoteles saja Nam sahih. wa Aflatun wa dhalika anna hadaini kana yu'allimani nasa wa hum yamshuna kaima yartadu al-badana Al-badanu fa'il itu. masyaallah. Nah, Ustaz. Kaima yartadu al-badanu ma riyadatin nafsi. Intaha. Nah, ya dikutip dari ensiklopedia istilah-istilah filsafat. Adapun sekte yang musammah diberi nama dari perbuatan yang nampak dari para pengikut sekte tersebut. Jadi diberi nama al-masya'un. Ini dari perbuatan mereka. Maka yang dimaksud dengan al-masya'un adalah para muridnya Aristoteles dan Plato. Mana yang lebih dulu itu? Aristoteles atau Plato? Sama apa hubungan sama lagi Socrates? Apa Mas Hana? Socrates dulu, kemudian Plato, habis itu Aristoteles. Guru murid itu ya kayaknya. Iya, Ya, ada Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristo. Aristoteles. Nah, ya, maka wabil khusus muridnya Aristo dan Plato ini disebut dalam bahasa Arab masya'un. Kenapa? Karena dua guru ini mengajari murid-muridnya dalam keadaan murid-muridnya berjalan kaki sambil jalan. Kaima supaya badan itu terlatih berolahraga sebagaimana pikirannya juga berolahraga mikir. Gitu. Itu informasinya demikian. Nah. Ya, kemudian Ustaz, selanjutnya ya. ya ana tumben ketemu Kaima ini kayak innama gitu ya Ustaz ya? Kayak temannya Kaifama, Oh. Artinya ya, dia kalau tanpa ma itu nanti fiilnya jadi nasab gitu ya? Kayak yartado gitu ya? iya, Karena iya, ada ma betul. jadi batal. Batal berarti mannya makafah namanya. Hmm. Namanya al-kafah. Seperti madi nama. Ada memberikan makna beda gitu Ustaz? Enggak. Sama ya maknanya. Ya, terus Pak Oka. Assalamualaikum Ustaz. Qala muallif hafizahullah ta'ala bin nuzari al-mutahawwikina wa kullama ja'a munnazirun syakkaka ghairahu fi asli dinihi wa afsada alaihi yaqiyanahu yakinahu wa tuma'ninata qalbihi
wa wa qadhafa fihi biziris syaqi. Itu keliru itu. Harusnya buzur. Oh, assalamualaikum. Buzur. Wa qadhafa fihi buzuris syaqi. Buzuro. Maf'ul bihinya qadhafa. Wa qadhafa fihi buzura syaqi wal waswasati wa rubbamal wa rubbama intakasa bil kulliyati wa khalafal ijma'a wal aqla wal fitrata kama huwa musyahadun qadiman wa hadithan wallahul musta'an. Nah, wan nudhar jamak dari nadhir, ya cendekiawan atau pelaku telaah ya. Al mutahawikin. Ini ada keterangannya tentang nudhar dan mutahawikin. An-nudhar syadidun nadhar. Artinya orang yang nadharnya telaahnya luar biasa. Itu Peneliti ya, Ustaz? Bukan, Ustaz? iya, peneliti bisa. Terus untuk mutahawikin ya, dibaca oleh Ridho. Assalamualaikum. Qala musannif hafizallahu taala tahawwaka tahayyara wa taraddada wa tahawwara fa huwa mutahawwikun wa awakun saja. Wakun. Nah, matoroba Wa taraba fil qawli saqata fi utin saja. huwati apa ya bacanya? Oh. Huwatir rida. Assalamualaikum. Saqata fi huwatir rida wa raqabal khataya wa dhunuba wa waqa'a fi syai'i bila mumalatin wala riwayat Rawiyatin. 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 Assalamualaikum wala rawiyatin bimakna tahawwara kana ala ghairi istiqamatin. Nah, kalau tahawaka itu maknanya tahayyara bingung. Tarot dada bimbang. Tahawara ngawur. Berani yang berlebihan. Tahawara itu berani yang berlebihan. Berani tanpa perhitungan. Untuk isim fa'ilnya mutahawikun atau hawakun. Makna lain dari tahawaka adalah ittaroba fil qauli. Goncang pendapatnya. Itu kalau di buku-buku terjemah kan biasa itu. Ada kalimat goncang dalam berpendapat. Itu maksudnya apa itu? Goncang dalam berpendapat. Kayaknya kurang mengindonesia itu. Apa Mas Ridho? Kurang konsisten saja. Iya, tidak konsisten, bertentangan. Goncang pendapatnya itu artinya Prediksi saja. kontradiksi. Iya. Jadi terjemah bebasnya kontradiksi dalam berpendapat. Tapi kalau di buku-buku terjemah itu biasanya diterjemahkan kaku dengan itu. Goncang dalam berpendapat. Ini kurang mengindonesia. Yang mengindonesia ya kontradiktif. Sakata kemudian maknanya jatuh dalam jurang kebinasaan. Melakukan kesalahan dan dosa. Bisa juga artinya terjumus atau masuk ke dalam sesuatu tanpa peduli dan tanpa dipikir baik-baik. Rawiyah dipikir baik-baik. Nah, sehingga bimakna tahawar. Ya, kalau tahawaka maknanya waka'a fi syai' bila mumalatin wala rawiyatin itu dinilai semakna dengan tahawar. Tahawar tadi ngawur. Berani yang overdosis. Karena ala ghairi istiqomatin dan tidak berada di jalan yang lurus. Tidak berada di jalan yang lurus itu maksudnya gemar berbuat dosa. Nah, istiqomah itu artinya orang yang takut dosa. Lurus jalannya.
Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu ya. Udah, kita balik ke atas. Nah, kalau orang itu ak- sistem kepercayaan, nizamul akidah, bahasa kontemporernya, sistem kepercayaannya itu ruwet, bulat, dan tidak berbasis teks Quran dan hadis. Yang terjadi adalah kullama ja'a, setiap kali datang dan muncul munadzirun. Munadzirun itu masdarnya tandir. Tandir itu pembuat teori, perumus baru. Setiap kali datang orang pinter selanjutnya yang bisa bikin teori dan rumusan baru, syak kakak ghairahu. Lantas munadzir ini membuat ragu-ragu pendapat cendekiawan sebelumnya. Dan itu dalam masalah pokok agama. Akhirnya munadzir yang baru itu merusak keyakinan dan ketenangan hati. Dan memasukkan ke dalam hati, fihinya kembali kepada hati. Budzur, ini fatal ini ya. Pengharokatannya fatal ini. Dia kira baknya itu harful jar itu. Jadi bidiri jadinya. Padahal itu jamaknya buzroh kan. Benih. Artinya budzur syaki. Benih yang nanti akan tumbuh kembang dalam bentuk ragu-ragu dan was-was. Akhirnya kalau orang itu akidahnya berdasarkan ucapan manusia, nanti ada datang manusia yang lebih pintar, kemudian meragu-ragukan, jadilah dia ragu-ragu. Bahkan intakasabil kuliah, berbalik secara total, murtad dari keyakinan sebelumnya. Dan itu pun menyelisihi sepakat ulama, akal sehat dan fitrah. Sebagaimana bisa disaksikan hal semacam ini, ragu-ragu atau bahkan murtad, qadiman wahadithan di masa dahulu dan masa sekarang, wallahu musta'an. Ya, oleh karena itu, maklam yang keenam, rambu yang keenam adalah as-salamatu minal ittirab. Selamat dari goncang. Ini terjemah letterlek. Tadi terjemah luasnya apa? Kontradiksi. Kontradiksi. Sehingga semakna dengan tanakut, kontradiktif. Walabes, labes itu rancu. Sehingga tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil. Yang belum, Hana? Ya. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafidhahu ta'ala kama kama qala Allahu azza wa jalla walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Amal aqaidul ukhra tas fala taslam fala taslamu minat tirabi wat tanaqudi wal labsi. Warrafidatu yaquluna inna a'immatahum ya'lamuna ma kana wa ma yakun wa la yakhfa 'alaihim syai'un minal ardi wa la fis sama'i wa ya'lamuna mata yamutuna wa la yamutuna illa bi idnihim Hasbuk. wa Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, yaitu makhluk, berasal dari makhluk. Niscaya mereka akan jumpai fihi dalam Al-Quran perbedaan yang banyak. Nah, perbedaan yang banyak itu artinya kontradiktif yang banyak. Ya, karena realitanya Al-Quran itu datang dari Allah, maka tidak terdapat padanya kontradiksi sama sekali. Ya, karena redaksi sama kenyataannya itu berbeda seperti itu, maka dalam pelajaran bahasa Arab atau dalam pelajaran nahwu, lau itu disebut harf apa?
Apa Mas Sana? Menjawab, nyoba jawab. Taman nih Ustaz. Aman nih. Taman nih lah eta. Ridho. Harfu syart. Ya, kurang spesifik. Ghairu jazim. Belum pas. Siapa tadi yang jawab? Saya Ustaz. Oh, itu kurang dalam, Pak Oka. Nahu yang lebih dalam lagi. Lau Syart. harfu Syart. imtina. Nah, siapa yang jawab nih? Saya juga Ustaz. Oh ya. Yang lebih dalam, lau itu haful imtina lil imtina. Bukan imtina saja. Iya Ustaz. Lil Harful, imtina juga Ustaz. harful Imtina lil imtina imtina. lil imtina. Jelaskan Pak Oka. Apa maksud harful imtina lil imtina? Ntar dulu Ustaz, cari penjelasannya dulu Ustaz. Ya, janganlah. Ya, ya ada di hatimu lah. Ya, siapa yang mau bantu jelaskan? Ya, Pak Arifin. Harful imtina lil imtina itu apa maksudnya? Bukan artinya, maksudnya. Jangan disenyumin, Pak Arifin. Dijawab. Eh, ya jawabnya bertolak belakang dengan syaratnya Ustaz. Hmm. Yang lebih jelas, imtina apa sama imtina apa? Kalau di sini imtina'ul jawab, limtina isyart bisa. Nah, imtina'ul jawab itu singkatan itu. Harful imtina lil imtina itu singkatan. Maknanya harfu imtina il jawab limtina isyarat. Iya itu. Jawabnya mana Mas Rito di ayat ini? Syaratnya mana? Jawabnya mana? Jawabnya lawajidu fi ikhtilafan katsirun. Nah, syaratnya? Karena Al-Qur'an min indi ghairillah. Nah, Mas Santo. Imtina il jawab. Ya, jawabnya itu tidak ada di alam nyata. Kenapa jawabnya tidak ada di alam nyata? Limtinai syarat. Karena syaratnya juga tidak ada di alam nyata. Syaratnya karena min indi ghairillahi. Al-Quran berasal dari selain Allah. Kita bawa ke alam nyata, oh tidak benar. Al-Quran datang dari Allah. Maka syaratnya imtina. Tidak ada. Dampaknya jawabnya juga imtina, nggak ada di alam nyata. Jawabnya mereka jumpai pada Al-Quran kontradiksi yang banyak. Realitanya tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Maka imtina il jawab, jumlah jawab itu tidak ada di alam nyata. Limtina isyarat karena syarat itu juga tidak ada di alam nyata. Tadi Pak Ukang baca apa Pak? Ngepek apa tadi? Ya, apa Ustaz? Tadi jawabnya pakai Google Ustaz. oh, kirain buka kitab apa itu. Ternyata kitab Google. Kan biar cepet Ustaz. Ustaz. Gitu. Tapi lebih cepat hafal ketimbang Google loh, Pak Oka. Iya Ustaz. Betul nggak? Betul. Itu selisihnya itu sekian detik gitu.
Kalau kita apal lau itu huruf apa itu? Haful imtina lil imtina itu kalau apal kan. Begitu ditanya langsung keluar jawabannya. Lau itu namanya haful apa? Harf apa? Ya supaya lebih paham di pelajaran nahu yang lebih tinggi gitu. Yang jangan yang dasar. Kalau yang dasar nggak ketemu nanti. Langsung keluar jawabannya. Haful imtina lil imtina. Gitu. Jadi kalau sama Mbah Google meskipun internetnya lancar itu masih ada jeda berapa detik gitu ya. Ya mungkin 15 ngetik keluar 15 detik 20 detik mungkin ada. Itu menunjukkan luar biasanya karunia Allah itu. Manusia tetap lebih hebat daripada Google kalau ilmunya di hati. Gitu. Amal aqaidul ukhra, sedangkan akidah yang lain itu tidak terbebas atau bersih dari ittirab, dari kontradiksi, watanaqud, saling membatalkan, wala besan, rancu, hak dan batil. Contoh, Rafidah atau Syiah yang ekstrim mengatakan bahwasanya imam mereka jumlahnya berapa? Wajib ya, sama 12. 12. Itu mengetahui makna hal-hal yang telah terjadi, wa ma yakunu dan yang sedang dan akan terjadi. Nah ini mudhari'. Mudhari' itu bimakna hal dan bimakna apa? Lengkapi Mustaqbal. dan istiqbal. Nah, wala yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada satupun yang tidak mereka ketahui. Ini terjemah enaknya gitu, luasnya. Yakhfanya jangan samar, tapi tidak tahu. Wala yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang la yakhfa 'alaihi. Tidak mereka ketahui. Dan mereka para imam 12 itu mengetahui kapan mereka mati, bahkan mereka tidaklah mati kecuali dengan seizin mereka. Ya, kemudian catatan kaki untuk melengkapi kita baca buku referensi langsung dari Syiah ya. Selanjutnya yang belum baca siapa? Arifin Asana ya. Nah, sudah belum tadi? Baru saja Ustaz sudah. Oh, baru saja. Oh ya, yang lain Mustami ya. Ya, kembali ke atas Yunus. نعم أستاذ. قال المؤلف حفظه الله جاء في بحار الأنوار للمجلسين أستاذ ya? Majelis. Nah, للمجلس آه، هذه الرواية المكذوبة هذه الرواية المكذوبة عن الإمام الصادق رضي الله عنه أنه قال والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين فقال رجل من أصحابه جعلت فداك أعندكم علم الغيب فقال له ويحك إني أعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء ويحكم وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم فنحن حجة الله تعالى في خلقه ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة إلا بإذن الله والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها أخبرتكم وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلادا كما يلد هذا الخلق والله لا تتباغضون بعدي حتى يأكل بعضكم بعضا Tasbuk. وفي Tasbuk. Ya, Rafidah itu kalau dalam istilah para ulama lebih ekstrim daripada Syiah. Dan Rafidah atau Syiah sekarang itu ada dua kelompok besar. Dua kelompok besar.
Silahkan cepat dicari jawabannya ke tanya Mbah Google. Dua kelompok besar itu apa ya? Kata kuncinya kelompok pertama namanya usuli. Kelompok yang kedua apa? Ayo, siapa yang paling cepat menemukan jawabannya? Bukan Imamiyah sama Zaidiyah, Ustaz? Bukan ya? Bukan. Hmm. Bukan. Ini pembagian berdasarkan kekokohan manhaj Syiah. Itu kan ada yang kokoh, ada yang lembek gitu kan. Wah, itu Akhbari, Ustaz. nah, Santo. Cerdas banget tuh Pak Oka ini kayaknya. Ahli sudah ini. Ahli Google. Jadi Syiah itu dari sisi kekokohan. Ini Pak Oka ini yang senang kokoh-kokoh ini. Istilah kokoh. Nah, itu ada dua itu. Ada usuli, ada akhbari. Yang kokoh itu namanya usuli nanti. Grup yang kokoh, kokohiyun, nah itu usuli gitu. Perlu diketahui di bahasa Inggris usuli itu padanannya fundamentalis. Kalau fundamentalis dalam bahasa orang Inggris diterjemahkan ke Arab usuli. Usulinya bukan usul fikih ya, tapi ini bahasa kontemporer, artinya fundamentalis. Ya, info pelengkapnya apa, Pak Oka? Ayo ini dirangkumkan. Kalau yang usul ini dia lebih memahami itu dengan akal ya, Ustaz ya. Mm-mm. Sedangkan kalau akhbari yang dia minoritas itu masih melihat pada sisi hadisnya, Ustaz. Oh, kebalik berarti saya ya. Ya kalau di sini gitu, Ustaz, menekankan pada hadis yang akhbari. Kalau yang usul ini dia lebih banyak ke ijtihadnya menggunakan akal gitu, Ustaz. Oh ya ya, kebalik berarti saya. Izin ini, Ustaz, bacain Arabnya, Ustaz. Itu bahasa Indonesia kalau Pak Oka kan. Itu AI ya Pak Oka. Iya, ya, Ustaz. Kalau di sini muqaranah bainal usuliyah wal akhbariyah, al Mm-mm. usuliyun يؤكدون على أهمية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع المختلفة مع الأخذ في الاعتبار آراء العلماء والفقهاء. Nah, ahlu ra'yi gitulah kalau di bahasa fikih, Nah, ahlu kalau sunnah. yang al-akhbariyun yurakizuna ala al-ahadithi wal riwayatil waridah an nabi wa ahli baitih wa Mm. ya'tabirunaha al-masdar al-asasiyya lil ahkam syar'iyyati wa yuqalliluna min ahamiyatil ijtihad. Nah, itu. Terus tadi ada info lagi tentang tadi yang mayoritas. Kalau di yang teks Arabnya apa, Ustaz Yunus? Ada info yang lain selain definisi? Allah. Jadi kata Pak Oka tadi yang sedikit akhbari tadi. Ya Pak Oka. Ya kalau di websitenya Win Salatiga, Ustaz. Oh, Oh, ini bukan nama. Akhbari minoritas. Kalau di hmm, websitenya Win Salatiga. ya, Akhbari ini katanya minoritas. Hmm. ya. Hmm. Nah, itu gambaran dari eh, Syiah sekarang itu di antara klasifikasinya itu usuli sama akhbari. Hmm. Terdapat dalam Biharul Anwar karya Majalisi terdapat hadir riwayat tuh berarti ini ya isim fa'ilnya atau fa'ilnya bukan isim fa'il fa'ilnya riwayat yang palsu ini diatasnamakan Imam As-Shatiq yaitu Ja'far As-Shatiq radhiallahu anhu.
Ini dusta, dalam berita dusta tersebut dikatakan bahasanya Ja'far As-Shadiq mengatakan, ya Allah, sungguh kami telah diberi ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang setelahnya, yaitu sampai hari kiamat. Lantas ada salah satu muridnya yang bertanya, kujadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Apakah kalian ahlul bait itu punya ilmu gaib? Jawaban beliau dalam berita dusta ini, celaka kamu. Sungguh aku tahu isi tulang sulbi, tulang punggungnya laki-laki, yaitu calon air mani, dan rahim perempuan. Celaka kamu, lapangkan dadamu untuk menerima akidah ini. Bikin matamu melek dan hatimu apal baik-baik. Kami adalah hujah Allah di tengah-tengah makhluknya. Dan keyakinan ini tidak ada yang bisa memuatnya, menampungnya kecuali dada setiap mukmin yang kuat imannya. Kuatnya seperti kuatnya Jibal Tihamah. Jadi Jazirah Arab itu terbagi menjadi 3 atau 4 coba. Ada namanya Hijaz. Ada namanya Tihamah. Selanjutnya apa namanya? Najat, Klasik. Pak. Hah? Najat. Najat. Terus? Sudah. Cuma ada 4 ya? 4 atau 5? Tihamah, Hijaz, Najat, dan Al-Arud. Ulangi. Tihamah, Hijaz, Najat, dan Al-Arud. Tihamah, Hijaz, Hijaz, Najat, Najat, dan Al-Arud. Arud ya. Ada info yang lebih lanjut tentang masing-masing itu? Kalau Hijaz nggak usah dibaca, Hijaz itu artinya Makkah Madinah. Tihamah, Najat itu daerah ini menaik, dataran tinggi gitu. Tihamah sama Arud coba. Apa Ustaz Yunus? Infonya apa? Ini masih singkat, Zat. Yang lain coba belum ketemu, Zat. Ayo. Adanya 5 ya, Ustaz. Ya, gimana? Tambah Yaman saja. Hijaz, Najd, Yaman, Tihamah sama Arud tadi, Ustaz. Oh ya, ada info tambahan Yaman ya. Nah, Ustaz. Arud apa Arud? Arud mantiqah wasi'atun tashmalu ajza'a min Najd. Oh, sebagian Najd. Najd, terus Jazirah Timur Arab, Ustaz. Mencakup Iya. 2 itu, Ustaz, kalau Arud, Ustaz. Oh, gitu. Tihamah, kalau Tihamah? Tihamah apa yang sedih? Sahiliyah tuh, Ustaz. Ini sedih. Sahiliyah, Suhul itu Pesisir, dataran rendah. terendah saja. Apa daerahnya mana aja? Nggak disebutin Bahir. Oh, ini sejajar dengan Laut Merah, Ustaz. Oh, Ini dari ringkasan Google, Ustaz. iya. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau ada Jibal Tihamah itu gimana itu? Ada infonya nggak? Kan dia Suhulah, daerah landai. Nggak ada gunungnya. Iya, Ustaz. Mantiqah Sahiliyah. Nggak nyebutin gunung, Ustaz. Sahiliyah pakai hak ya. Hak. Pakai pesisir, hak, Ustaz. Hak pakai hak, Ustaz. Ya, hak. Ya, Ustaz. Ya, nanti pesisir tuh. Oh, ya. Ya, mungkin Jibal yang di daerah pesisir.
Tat, bisa Anda bacakan lewat Ya, ini, Tat? tafadhol, tafadhol. Yang Hijaz itu terletak di sepanjang pantai Laut Merah bagian barat Arab Saudi, dikenal dengan pusat sejarah Mekah Madinah kan. Yang Ya, kedua Najd, wilayah dataran tinggi dataran di tinggi. tengah Jazirah Arab, terkenal Ya, dengan padang rumputnya yang luas dan menjadi tempat tinggal beberapa suku Badui. ya, Al-Ahsa atau Al-Hasa terletak di pantai Teluk Persia. Wilayah ini dikenal dengan sumber daya alam yang kaya, terutama minyak dan gas. oh malah, Yaman, Yaman. mm, Yaman terletak di bagian selatan Jazirah Arab. Yaman memiliki wilayah yang beragam mulai dari dataran pantai hingga pegunungan serta dikenal dengan sejarah perdagangannya yang panjang. Ya, terus. Tihamah, Nah, wilayah pesisir yang membentang di sepanjang pantai Laut Merah dikenal dengan iklimnya yang panas dan kering. hmm, Terus ada tambahan info, selain itu ada juga wilayah lain seperti Hadramaut di pantai selatan yang dikenal dengan pelaut dan pedagangnya. ya, Seperti udah. itu. Ya ila biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Walau wallahi demi Allah seandainya aku ingin untuk menghitung untuk kalian semua jumlah kerikil yang ada di atasnya, aku bisa menginfokannya kepada kalian. Dan tidak ada satupun berlalu satu yaum di sini artinya siang ya, yaum wa lailah, siang dan malam. Illa kecuali kerikil itu tali itu iladan, melahirkan. Berarti berkembang, muncul kerikil berikutnya. Sebagaimana makhluk ini melahirkan. Demi Allah, kalian akan saling membenci setelah aku wafat. Sehingga sebagian kalian memakan atau membunuh sebagian yang lain. Ini berita dusta yang dilabelkan kepada atau dilekatkan pada Imam Ja'far As-Shadiq. Lanjut, Pak Arifin. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Wa fil kafi lil kulaini fi safhah athani wa sittuna min tabah Irani sanah wa unwa wa unwanil babi Wa unwanul babi. wa unwanul babi babu أن الآئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم عن عبد الله بن Bishrin. بشر عن أبي عبد الله أنه قال إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون وانظر كتاب Bihar al-Anwar. بحار Bihar الأنوار. al-Anwar. Nah, نعم بحار الأنوار. nah, ini kitab referensi Syiah yang seingat saya yang paling penting. Al-Kafi namanya. Al-Kafi itu di Syiah seperti Sahih Bukhari-nya Ahlu Sunnah. Di cetakan Iran dengan judul bab bahasanya para imam yang 12 tahu kapan mereka mati dan bahasa mereka tidaklah mati kecuali dengan kerelaan mereka. Dari Abdullah bin Bishr, dari Abu Abdullah. Abu Abdullah itu Ja'far Shadiq. Di buku Syiah, Abu Abdullah itu Ja'far As-Shadiq. Dan ini adalah dari 12 imam itu yang paling banyak dicatut namanya itu Ja'far As-Shadiq. Coba aku mengetahui semua yang di langit dan semua yang di bumi, aku tahu isi surga dan aku tahu isi neraka, aku tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sedang atau akan terjadi. Ini menunjukkan ya kalau mau nulis, mau jadi peneliti, pengkaji itu ya harus punya referensi buku-buku sesat gitu. Wajib itu. Nggak boleh kalau nulis itu tulisan ilmiah itu harus referensi pertama.
referensi primer namanya. Tidak boleh kutipan dari kutipan. Kutipan dari kutipan itu kalau dalam dunia penulisan itu terpaksa. Karena tidak ada akses sudah maksimal usaha, ternyata usaha untuk ke referensi primer ternyata nggak bisa. Nah, itu baru di situ dimaafkan untuk ngutip dari kutipan. Nah, kalau orang tuh mau nulis yang ilmiah, referensi pihak-pihak yang dinilai sesat itu dari referensi primer. Nah, ini ya tidak boleh tidak harus punya gitu. Kalau tidak fisiknya ya minimal PDF-nya. Punya Biharul Anwar, punya ya Al-Kafi gitu. Sehingga larangan membaca buku-buku sesat itu tidak ditujukan kepada semua orang. Ya, kalau ditujukan oleh semua orang ya nanti nggak ilmiah jadinya buku-buku ilmiah yang membahas tentang paham-paham yang menyimpang. Itu tidak ilmiah atau kadar ilmiahnya kurang. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya masodir, ada namanya maroji. Kalau dikumpulkan jadi satu, maroji wal masodir, maka masodir itu artinya referensi primer. Maroji itu artinya referensi sekunder. Kalau dikumpulkan, digandeng. Misalnya dalam daftar ada buku, kemudian daftar pustaka. Ini buku bahasa Arab. Tulis saya gitu. Tapi kalau disebut salah satu ya sudah mencakup dua-duanya. Maroji atau masodir. Itu terutama maroji. Karena masodir kan dari artinya aja sumber. Itu identik dengan referensi primer. Referensi primer dan sekunder itu tidak melihat orang dulu dan sekarang ya. Namun melihat ngutip siapa. Kalau orang mengutip Buya Hamka di bukunya Buya Hamka, maka buku Buya Hamka itu namanya apa? Aji Ibu? Primer. Masodir, Ustaz. Ya, masodir. Masodir, Ustaz. Masodir atau Maroji? Masodir. Masodir. Maksudnya. Ya, tapi jadi tidak identik. Oh harus dulu enggak ya tergantung ngutip apa gitu. Kalau ngutip Ibnu Taimiyah dari bukunya Ibnu Taimiyah, nah itu Masodir. Hmm. Atau ngutip Ibnu Taimiyah tapi dari bukan Ibnu Taimiyah, namanya kutipan dari kutipan. Ngutip dari kutipan. Nah, buku itu namanya Maroji. Hmm. Misalnya. Nih, tapi ya kutipan itu terkadang ya untuk lebih dalamnya lagi, yang terkadang juga bisa masodir. Misalnya perkataan Ibnu Taimiyah, namun nggak ada di bukunya Ibnu Taimiyah. Yang ngutip muridnya Ibnu Qayyim. Dia cerita gurunya pernah ngomong gini 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 di materi Salikin atau di ya, buku yang lain gitu. Maka Madarajus Salikin meskipun itu bukan karya Ibnu Taimiyah jadi masodir di kasus ini gitu. Jadi ya agak fleksibel. Tapi tadi kalau ada kondisi khusus. Nah, terus panjang ya. Kalau berhenti di paragraf tidak. Atau cukup sampai sini.
Ya, demikian materi belajar kita di kesempatan malam hari ini. Kita belajar banyak hal ya, di antaranya tadi kita mereview kembali eh, ada perkataan Ali bin Abi Thalib tentang ilmu, bahasanya ilmu tentang al-haq atau as-shawab itu sedikit dan itu sehingga gamblang, tidak ruwet. Kita juga belajar kenapa sebagian matan fikih itu ditakrir, dibuat ruwet dan itu sengaja, maka itu punya tujuan ngetes kesabaran dan keseriusan seorang penuntut ilmu. Dan supaya membuat orang-orang awam, bukan pembelajar itu sadar diri. Dan supaya ilmu itu hanya diberikan kepada ahli, orang yang memang layak untuk diberi ilmu. Ya meskipun sikap ulama kontemporer tadi ada dua sikap, pro dan kontra dalam masalah ini. Kemudian tadi kita jumpai mungkin untuk sebagian kita adalah definisi baru. Ada masyaid, pengertiannya masyaid dan kenapa ada filsafat Yunani yang disebut dengan sekte masyaid. Itu adalah murid-muridnya Plato dan Aristoteles. Kemudian tadi kita belajar nahwu, ada harful imtina lil imtina. Kemudian kita belajar apa tadi? Dua aliran Syiah, klasifikasi Syiah, ada usuli dan ada akhbari. Kemudian kita juga tadi terakhir kita belajar tentang apa beda masadir dengan marajih. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, Ustaz, Ana terkait eh, pelajaran bahasa Arab, Ustaz, Iya. yang apa namanya, ada kaitannya sedikit sama matan fikih yang dibuat ruwet tadi. Mhm. Jadi ada perbincangan di WA apa alumni teman-teman di pondok dulu, Mhm. kan nanya kitab apa bahasa Arab gitu kan awalnya. Terus dikasihlah referensi, ada yang bilang Durusul Lughah dan seterusnya. Al-Rabi'ah bin Yadek. Kemudian ada yang curhat gini, Zat, bahwasanya pengalaman mereka ngajar itu biasanya awal-awal semangat, terus berguguran gitu kan. Akhirnya mereka menyimpulkan kalau kita ngajar bahasa Arab, misalkan Durusul Lughah lah jilid 1, kemudian kita apa istilahnya mengevaluasi bahwasanya murid-murid ini ternyata lintas usia, Ustaz ya. Ternyata mereka malas ngafal mufrodat gitu kan. Begitu ditanya apa namanya nggak hafal atau lupa dan seterusnya, sudahlah berhenti ngajar aja gitu, buang-buang waktu gitu. Mhm. Ada yang menyimpulkan demikian. Nah, pertanyaan Anazat, sikap yang istilahnya hikmah gitu kan, yang tepat gitu. Maksudnya kapan memang kita menilai ini memang sia-sia atau ya enggak? Ya sudah enggak usah dilanjutkan atau memang kita tetap bersabar mengajari meskipun yang penting kan mereka sudah mau belajar itu kan sudah masya Allah gitu. Nah, maksudnya ketepatan dalam bersikap bisa pertanyaannya. Ya. Yang pertama, bahasa Arab itu jangan dijadikan sebagai pengajian. Dia harus dijadikan sebagai sekolah atau kursus. Ya, bayar, harus bayar. Supaya ada komitmen. Supaya orang itu ada sisi yang membantu motivasi dia. Wah, kalau saya nggak ngapal rugi saya. Gitu. Gitu. Sekarang itu duit tolak ukurnya. Gitu. Kalau cuma, wah, kehilangan ilmu, itu nggak ada efeknya itu. Nggak akan sedih, nggak akan nangis. Tapi kalau kehilangan duit, orang itu baru serius. Kemudian yang kedua, ya, di antara hal yang
keliru itu adalah memaksakan semua orang jadi penuntut ilmu yang bisa bahasa Arab. Itu salah itu. Sejak zaman dulu itu ada amatun nas dan ada tolabul ilmi, atau bahasa yang lebih detail ya kalau di tempat kita orang itu ada namanya pencinta majelis ilmu. Kemudian yang kedua pencinta ilmu. Yang ketiga baru penuntut ilmu. Pencinta majelis ilmu ya senang kalau ada pengajian, ramean, wah mantap gayeng gitu. Nanti yang dilihat tuh gayengnya gitu, rame gitu. Itu yang itu yang jadi hal yang Atau membekas gitu. Nah itu ya senang nanti bisa reuni gitu, ketemu teman-teman lama. Itu namanya pencinta majelis ilmu. Bukan ilmunya gitu, dia tuh cari reuninya gitu. Nanti itu ada bazarnya itu nanti wah sekalian belanja gitu. Nanti oh bisa ini jalan-jalan nggak di rumah terus. Ah, ya pencinta majelis ilmu. Kemudian yang kedua kalau udah naik level ya pencinta ilmu. Pencinta saja senang gitu. Tapi yang ngapa nggak mau. Kayaknya ya sudah isinya yang di ini gitu. Yang dari fokusnya itu udah isinya. Tapi kalau yang berat-berat mikir-mikir berat ya nggak mau. Kalau enteng-enteng ya dia nyatet gitu. Masih mau. Tapi ya nyatetnya yang enteng-enteng. Kalau berat-berat ya nggak mau. Pindah tempat lain aja yang nggak berat gitu. Nah, nah, kemudian level yang ketiga baru penuntut ilmu. Menuntut gitu. Pembelajar atau ya pembelajar sejati. Itu di antara kesalahan dakwah yang fatal itu dalam tanda kutip memaksa semua orang jadi penuntut ilmu. Enggak, tidak semua orang layak. Gitu. Yang nggak mau ngapal, nggak males hafal mufrodat itu boleh jadi nggak males sebenarnya. Boleh jadi dia udah capek kerja cari duit. Dan itu yang memang yang menjadi kewajibannya karena dia sudah berkeluarga. Dan itu tidak dosa. Gitu. Yang penting dia sudah bisa baca Al-Fatihah, bahasa Arab yang wajib. Itu bisa baca Al-Fatihah, bisa kemudian mengucapkan Allahu Akbar, yang benar, sudah, yang wajib saja. Gitu. Fardu ain. Ya, setelah itu, ya kalau maka dia dimotivasi belajar orang jenis ini, tapi jangan belajarnya penuntut ilmu, tapi dimotivasi untuk belajar ilmu fardu ain. Gitu. Kalau ilmu fardu ainnya sudah selesai, sudah sana sibuk kerja aja, cari duit, bahagiakan istrimu, gitu, cukupi keluargamu, gitu. Cari duit saja, gitu. Terus ya kalau ada masalah minta fatwa dan tahu cara milih kepada siapa tempat bertanya. Gitu. Terus habis itu tetap ngaji. Usahakan untuk ngaji. Tapi ngajinya cukup siraman rohani. Supaya nggak gersang karena sibuk dengan dunia. Ngajinya Pak Riyadus Solihin. Siraman rohani. Karena pengajian itu ada dua macam. Ada siraman rohani. Kemudian yang kedua pendalaman materi. Nah, kalau untuk orang-orang yang levelnya itu pencinta majelis ilmu atau pencinta ilmu itu cukup ya supaya ya bahasa orang nggak futur gitu, tetap cinta dengan kebaikan, ya cari majelis-majelis siraman rohani. Itu harus kemudian majelis pendalaman materi gitu. Kalau untuk dia sudah majelis ifta yang dia butuhkan, perlu tanya asalkan sudah tuntas ilmu fardu ainnya itu. Jadi itu didudukkan dan dipahami, jangan dipaksa semua tuh orang harus jadi
penuntut ilmu jangan. Dan di antara indikator kalau dia tidak mampu, boleh jadi karena kesibukannya atau karena tidak mau. Ya itu menyebabkan dia tidak layak jadi penuntut ilmu. Sudah, jangan dipaksakan. Jadikan orang itu belajar agama itu bahagia, jangan menderita. Dia itu sudah menderita di kantornya, Ustaz Yunus. Dimarahin bosnya, target yang enggak ini, sudah meja di depannya itu sudah digebrak sama leadernya, sama supervisornya gitu. Nah kok kemudian nanti pulang-pulang kok eh, belajar bahasa Arab kena gebrak lagi, kamu nih nggak mau ngapal mufrad. Aduh, menderita itu kasihan itu. Ini kasihan itu nanti ya, dia tidak bahagia dengan agama gitu. Jadi agama cuma jadi casing aja, cuma jenggotan saja gitu. Namun sebenarnya batinnya itu mau ronta-ronta. Saya itu kok nelongso gitu ya. Di tempat kerja itu dimarahi bos, di jalan dipenuhi rasa takut dengan polisi, nih. Sampai rumah takut dicerewetin istri, sampai masjid dibentak ustadz ya. Dibentak-bentak ustadz karena nggak setoran tasrif dan fudat. Cepat mati itu nanti Ustadz Yunus itu. Nah, eh, nanti harapan hidup orang-orang ngaji itu nanti jadinya ini pendek itu karena stres luar biasa. Kalau nggak cepat mati nanti banyak yang gila gitu. Gitu. Ya, orang agama itu untuk bahagia. Ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kan diturunkan bukan supaya kamu hidup sengsara, tapi untuk bahagia. Gitu. Maka kalau bahasanya Pak A.R. Fahrudin ya, sajikan kepada umat Islam yang menggembirakan. Nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting ilmu fardu ainnya beres. Baca Al-Fatihahnya bisa, gitu. Hafal, baca lafaz Arab yang wajib bisa, udah bener. Belajar rukun iman secara ya nggak usah dalam-dalam, rukun Islam ya belajar dalam-dalam, udah itu udah masuk surga gitu. Itu nggak harus kenal saya Robe, nggak harus kemudian kenal siapa yang ditahdir saya Robe untuk syarat masuk surga, enggak ada. Nah, gitu enggak. Nah, itu berikan kepada umat itu Islam yang menggembirakan, itu minjam istilahnya Pak Erfahudin. Jangan jadikan banyak orang itu cepat mati atau stres gila gara-gara agama. Itu saat malah panjang lebar, luas keliling. Masya Allah, jazakallah khair, Zat. Ya, Mufid jiddan. Masya Allah, jazakallah khair. ya. Masya Allah. Ana masrun bihada syarah, jazakallah khair, Zat. Masya Allah. Allah Jazakumullah yabarak. khairan. Ya, ya Masya kalau Allah. ya lain kalau mungkin Pak Arifin gitu dia dibekal kuat itu di pabrik dimarahin leader, nah nanti ya, ya di masjid itu nanti harus setoran ya, gitu. Nggak setoran nanti kena hukuman, leader nggak apa-apa, yang penting happy gitulah, yang penting orang tuh jangan lupa bahagia gitu, gitu. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa seperti Pak Arifin gitu. Tidak semua orang itu bisa seperti Pak Oka gitu. Ini, sudah ngurusi orang sakit gitu. Kemudian ngurusi santri-santri beling, itu Ngurusin BRIN ya, Ustaz. ngurusin BRIN, terus nanti ngurusin dunia persilatan, ngurusin rumah. Itu. Kalau dia kan multi talenta Pak Oka itu, gitu. Lain, jangan semua kemudian dijadikan seperti Pak Oka gitu. Cukup Pak Oka itu satu aja gitu. Iya Pak kayak nah, gitu loh. Yang wajib itu ilmu fardu ain gitu. Setelah ilmu fardu ain itu selesai, orang itu kok tidak layak untuk jadi penuntut ilmu, sudah suruh kerja cari duit yang banyak gitu. Istri dan anaknya bahagia, duitnya banyak, bisa bisa punya ini dan itu, bisa ini dan itu, bisa infak, bisa jalan-jalan gitu.
Terus apa? Kebutuhannya ya paling majelis fatwa. Ada masalah tanya. Gitu. Nggak harus semuanya jadi pakar fikih muamalah. Nggak harus semuanya jadi ahli faraid. Nggak harus semuanya jadi santri yang bisa baca kitab kuning, nggak kitab gundul gitu. Gitu. Ada Nah, lagi? Ustaz, Zahir. Bayakum. Allah jazakallahu khair, Ustaz. Iya. Yakfi. Barakallah. Insyaallah. Izin tanya Ustaz, Iya. bisa pakai Ustaz. Mau tanya ini Ustaz, terkait pembahasan masalah duduk dengan ini Ustaz, bermajelis dengan alul bid'ah gitu Ustaz. Ini penerapannya di zaman sekarang ini bagaimana Ustaz? Kayaknya kalau kokoh-kokohan seperti yang ada di kitab-kitab realitanya sulit gitu Ustaz. Kira-kira bagaimana gitu Ustaz? Apa namanya? Penerapannya yang pas di zaman sekarang gitu Ustaz. Terus yang kedua, kalau ingin baca tentang masalah ini Ustaz, apa demonstrasi di Sahih Fikih Sunnah itu di bab apa saja? Nah, itu jazakallah khairan Ustaz. Dari fikih sunnah kalau demonstrasi sepertinya ini di bab jihad atau di bab terakhir, jilid terakhir. Jilid terakhir. Ya, seingat saya di jilid terakhir. Kalau nggak di jilid terakhir, jilid tambahan. Saya fikih sunnah itu berapa jilid? 3 atau 4? Yang sering dapetin 4 Ustaz. 4. Di jilid tambahannya. Jilid tambahan. Jadi dia sudah nyelesain 4 jilid. Setelah itu merasa ada bab yang belum dituntaskan. Kemudian keluar 1 jilid khusus sambungannya gitu, melengkapinya. Ya, kemudian tentang larangan ahli bid'ah tadi, yang pertama didudukkan siapa itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah kalau di bahasa Syekhul Islam Taimiyah kan hanya bid'ah akidah. Dan itu pun bid'ah akidah yang besar-besar. Kalau kemudian rincian-rincian terlalu dakok di masalah akidah nggak disebut ahli bid'ah. Tapi kalau dia misalnya Mu'tazilah atau ingkar takdir, Syiah itu mencela Abu Bakar, nah itu. Kemudian yang ketiga, mujalasatul ahli bid'ah itu bukan duduk sama ahli bid'ah, namun bersahabat. Kalau duduk ya ketemu di bis, di kereta gitu. Ini nah, itu nggak masuk itu. Duduk Kadang karena satu pekerjaan, itu satu kantor ya masuk. Gitu. foto bareng kan Ustaz. Iya, atau Langsung. masuk foto bareng gitu. Nggak masuk gitu. Ini foto bareng dia karena ada momen, boleh jadi ada momen yang dianggap indah menurut siapa, misalnya menurut beliau menyenangkan hatinya, ya ayo foto kalau mau. Membuat orang Muslim gembira itu kan afdolul a'mal. Dia gembira kalau yang diajak foto mau kemudian foto bareng misalnya. Amal soleh itu. Jadi itu istilahnya dekat dengan ahli bid'ah gitu. Itu ya, dekat dengan ahli bid'ah. Bukan hanya sekedar duduk. Nah, terus itu seandainya itu betulan ahli bid'ah kemudian bukannya duduk namun memang bergaul dekat, itu juga perlu dilihat nanti. Kondisi ahlu sunnah itu kuat, mayoritas, sama lemah, itu beda. Gitu. Terus itu masyarakatnya homogen sama heterogen beda. Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika nggak bisa. Jadi kemarin sempat ini Ustaz, teman-teman MIAS dipanggil ke FKUB gitu Ustaz. Dipanggil ke FKUB ya akhirnya rame gitu Ustaz ya.
Intinya sih kalau pelajaran yang didapat ya kita mesti lebih merangkul lagi gitu, Ustaz. Lebih masuk lagi ke orang-orang, ke apa, kiai-kiai begitu saja, menjalin hubungan baik agar demi tadi maslahat dakwah gitu Ustaz. Iya gitu. Jangan jangan sok merasa kuat, hebat, mayoritas gitu. Padahal kan hanya segelintir gitu. Sebagian orang sebagai aktivis pengajian tuh semangat membangun komunikasi dengan pihak aparat. Padahal aparat itu cuma 5 tahun, habis itu ganti orang. Tapi nggak punya semangat menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh elemen masyarakat Muslim yang lain, yang mereka itu seumur hidup jadi tokoh. Kiai-kiai itu seumur hidup tuh masa jabatannya loh. Kalau lurah, Kapolres cuma 2 tahun, setahun gitu. Oh itu didekati. Tapi Pak Kiai yang dia punya kekuatan kekuasaan sampai dia mati, ya malah enggak. Itu keliru. Itu tidak punya fikih gitu kalau bahasa penuntut ilmunya gitu. Boleh jadi punya ilmu tapi tidak punya fikih. Kalau pakai bahasa dakwah ya tidak punya hikmah, gitu. Tidak tidak punya kebijaksanaan. Menganggap Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu seperti Arab Saudi. Loh, sekarang Arab Saudi aja tidak bisa loh. Dan kaku-kakuan gitu. Nggak kayak dulu gitu. Udah zaman sudah berubah. Ya, apalagi di Indonesia itu. Maka ya kalau di Indonesia ya seperti sudah digariskan para tokoh-tokoh Muslim bahkan para ulama umat Islam yang ikut membentuk negara ini kesimpulannya Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian pelajaran kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya mu'allima Adam alimna ya mufahima Sulaimana fahimna. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Sehat, sehat, Ustaz. Ya, sehat. Amin. Ustaz Muhammad Ridho Rizki. Ustaz, Gimana Ustaz? tadi bab apa yang Antum sebutkan tadi? Anu Ustaz, bab apa? Demonstrasi di Sahih Fikih Sunnah gitu Ustaz. Oh, demonstrasi ya. Demonstrasi iya Ustaz. Demo ya. Demo, Bukan Ustaz. bukan demokrasi ya. Oh iya, bukan Ustaz. Ya, demo. Nah, Penasaran karena Ustaz. tadi nyari-nyari katanya Google dijilid 2 katanya. Katanya. Masya Allah.